秦氏集团通缉令。你要干嘛？你做我的女人，如何？Film diawali dengan seorang gadis SMA cantik dan imut, namun sering bolos sekolah bernama Tong Tianai. Suatu malam ia terlibat dengan seorang pimpinan perusahaan yang ganteng dan keren, bernama Qin Jinyang. Tiana yang terlalu obok-obok malam itu tidak bisa mengendalikan diri, hingga ia dibawa pulang oleh Jinyang. Akibat hal itu, Jinyang meminta agar Tiana menjadi kekasihnya, sebagai permintaan maaf atas kesalahan yang ia lakukan sebelumnya. Bahkan Jinyang berani membayarnya, asalkan ia mau jadi kekasihnya, yang mana hal itu adalah candaan yang sangat Jinyang sukai. Tidak ada niat lain selain bermain-main dengannya. Namun Tiana menolak. Walaupun Jinyang sudah memberikan hadiah sebuah kartu kredit dengan tidak ada batas belanja, Tiana yang seorang anak yatim piatu dan dibesarkan oleh sebuah panti asuhan tidak tertarik akan hal itu. Suatu malam mereka kembali bertemu dan lagi-lagi Jinyang menggodanya. Semakin Tiana menolak, Jinyang akan semakin bersemangat untuk mendapatkannya. 做我的女人。没门儿，下辈子吧，再见。 Sebenarnya Tiana sudah menyukai seorang pria yang bernama Baiming. Ia menilai Baiming adalah seorang pria yang baik dan lembut. Jinyang mendapat sebuah cara. Ia ingin mengambil alih panti asuhan yang telah membesarkan Tiana. Yang sudah jelas Tiana tidak akan menerima akan hal itu. Maka dengan terpaksa Tiana akan menjadi kekasih kontraknya selama 1 bulan. Jinyang pun akan lebih mudah menggodanya, yang membuat Tiana merasa gugup, deg-degan, jantungan, gagal ginjal, kolesterol, atau darah tinggi. Jangan khawatir, kami akan memberikan solusinya. Cukup minum obat, maaf, salah server. Suatu malam Jinyang melihat Tiana sedang berjalan berdua dengan Baiming. Jinyang mendekati mereka dan mengantar pulang Tiana. Kejadian romantis pun kembali terjadi di tempat tinggal Tiana. 干什么？提醒你一下，我的初吻，我的初吻。明天吃晚饭啊。 Selama Tiana menjadi kekasih kontrak Jinyang, ia akan tinggal di rumah Jinyang. Dan hal itu membuat Tiana dalam posisi tidak bisa apa-apa. Ia akan mengikuti apa yang ingin Jinyang lakukan kepadanya. Tanda kutip ya. Hari demi hari mereka lewati bersama. Tanpa terasa, hubungan mereka yang awalnya berlawanan, sekarang terasa lebih nyaman. Tidak ada batasan untuk mereka berdua. Dan sepertinya Tiana sudah mulai menyukai Jinyang. Bahkan ia tidak memperdulikan pelajaran sekolah lagi. Suatu hari Jinyang pergi ke rumah orang tuanya untuk menemui ibunya dan meninggalkan Tiana sendirian. Ternyata Jinyang yang berasal dari keluarga konglomerat sudah dijodohkan dengan seorang gadis bernama Kiki yang berasal dari keluarga konglomerat pula. Sedangkan Tiana, ia malah dibuat bosan akan keadaan. Berdiam diri sendirian, tidak ada hal yang bisa ia lakukan, dan merasa kesepian, hingga kontrak cinta berakhir. Dan beberapa waktu telah berlalu, Tiana malah semakin dekat dengan Baiming. Malam itu Baiming mengungkapkan bahwa ia menyukai Tiana. Namun Tiana tidak bisa menjawab karena ia ragu dengan perasaannya sendiri. Dan Jinyang mengetahui hal itu. Dan demi Tiana tidak jadian dengan Baiming, secara diam-diam Jinyang memberikan sebuah pekerjaan untuk Tiana.
agar Tianai tidak bisa pergi jauh meninggalkannya. Namun karena ia merasa itu dari Jinyang, Tianai merasa itu tidak pantas untuknya. Lantas ia pun ingin berhenti dari pekerjaan itu. Hal itu tidak membuat Jinyang berhenti mengejarnya. Tapi masalahnya, Tianai malah menerima perasaan dari Bai Ming dan mereka resmi jadian. Hal itu membuat Jinyang merasa cemas. Rupanya ia sudah dibuat sangat jatuh cinta oleh gadis sederhana seperti Tianai. Perasaan yang awalnya cuma ingin mempermainkannya, telah berubah menjadi rasa suka yang besar. Walaupun Tianai sudah jadian dengan Bai Ming, tapi dari wajahnya terlihat ia tidak begitu bahagia. Dengan berbagai cara, Jinyang mengungkapkan perasaannya kepada Tianai. Namun tidak menjadi arti apa-apa. 到家了，你可以回去了。放开你可以，但不代表我会放弃你。请你不要来骚扰我的女朋友。 Masalah semakin besar karena Tianai bersedia untuk bertunangan dengan Bai Ming, membuat Jinyang merasa tidak karuan. Kesempatannya untuk mendapatkan Jinyang semakin sulit, dan suatu hari Tianai baru mengetahui bahwa Bai Ming memiliki gadis yang lain yang harus ia jaga. Dan Bai Ming ternyata memiliki penyakit tumor otak yang membuat umurnya tidak banyak lagi. Karena itu, Bai Ming ingin Jinyang membahagiakannya dan berpura-pura bahwa Bai Ming telah memiliki gadis lain. Tidak berlangsung lama, perasaan Tianai kembali kepada Jinyang. Ia resmi jadian dengan Jinyang. Namun ada seorang gadis bernama Yurui. Ia gadis yang sudah dikenal Jinyang sejak kecil dan menyukai Jinyang selama bertahun-tahun. Ia ingin menghancurkan hubungan Jinyang dengan Tianai dan mengatakan bahwa Jinyang akan dijodohkan oleh keluarganya. Gadis biasa seperti Tianai tidak akan bisa masuk dalam keluarga Jinyang. Suatu hari, Tianai bertemu dengan pria kakak kelasnya di masa lalu bernama Jiangshu. Ia mengantar Tianai ke tempat kerjanya dan setelah sampai, Tianai malah pingsan karena kepanasan di jalan. Jiangshu menolongnya dan kejadian itu dijadikan Yurui bahan untuk menghancurkan hubungan mereka berdua. Kesalahpahaman terjadi. Jinyang mengira Tianai adalah gadis yang gampangan, yang sering membawa pria-pria lain untuk memuaskannya. Namun hal itu salah. Dalam beberapa hari, terungkap sumber masalah itu berasal dari Yurui. Dan karena hal itu pula, hubungan Jinyang dan Tianai membaik. Tapi masih ada satu masalah. Tianai tidak tahu bahwa Jinyang telah dijodohkan dengan Qixi. Jinyang tidak pernah menceritakan hal itu kepadanya. Dan masalahnya, Qixi tiba-tiba ingin menemui Jinyang di tempat kerjanya. Sebelum Tianai akan bertemu dengan Qixi di sana, Jinyang mencoba menjelaskan bahwa ia sebenarnya sudah dijodohkan dengan Qixi. Tapi ia menolak. Ia akan membawa Tianai kepada keluarganya. Karena itu, demi masalah tidak menjadi rumit, Tianai berpura-pura menjadi asisten Jinyang di hadapan Qixi. Ya, walaupun hal itu sedikit menyebalkan. Melihat Jinyang bersikap lembut dengan Qixi, setelah itu Tianai bertemu dengan Jiangshu. Ternyata Jiangshu sebenarnya juga menyukai Tianai. Dan Jinyang lagi-lagi mengetahui hal itu. Malam itu semua perasaan cemburu Jinyang luapkan kepada Tianai. Dan Tianai tidak menolaknya. Ia hanya mengikuti apa yang dilakukan Jinyang kepadanya. Namun pagi harinya, ia langsung meninggalkan Jinyang. Jinyang kembali dibuat khawatir. Kemudian secara tidak sengaja, Qixi mendengar bahwa Jinyang menyukai Tianai, bukan dirinya. Walaupun sangat kecewa, namun Qixi akan mengikhlaskan Jinyang untuk Tianai. Karena sejak awal ia hanya ingin kebahagiaan untuk Jinyang. Hanya ada satu masalah, Jinyang dan Tianai masih belum bertemu. Saat itu Tianai sebenarnya berada di tempat kerja Jinyang. Ia bertemu dengan teman dekat Jinyang. Di sini ia tahu bahwa Jinyang benar-benar sangat menyukainya. Sifat nakalnya telah hilang setelah bertemu dengan Tianai.
Tianai pun memberanikan diri menemui keluarganya Jinyang dan menjelaskan bahwa walaupun ia berasal dari keluarga sederhana, namun ia menyukai Jinyang dengan tulus. Setelah kembali, Tianai ditangkap oleh beberapa orang secara diam-diam, dan Tianai berusaha untuk kabur. Ia ditolong oleh seorang gadis yang ternyata gadis itu malah orang suruhan yang mencelakakannya. Setelah sadar di rumah sakit, Tianai melihat seorang pria yang mengaku ia adalah kakaknya, bernama Situ Huang. Masalahnya Tianai tidak ingat apapun. Sepertinya Situ Huang memiliki niat tersembunyi. Ia ingin mengambil aset milik Jinyang dengan memanfaatkan Tianai. Untungnya setelah beberapa kali melihat foto Jinyang dan beberapa kenangan bersama, Tianai kembali teringat masa lalunya, bahwa Jinyang adalah kekasihnya. Jiang, Kebahagiaan mereka menjadi akhir dari film ini. Sedikit pesan bahwa film ini tidak mencerminkan bahwa gadis itu lemah atau murahan ya. Tapi jika gadis sudah menyukai seseorang dengan tulus, kemanapun ia pergi, ia akan kembali pada perasaan yang sebenarnya. Semoga teman-teman terhibur dan sampai jumpa di video berikutnya.